Halo semuanya, kembali lagi di alur cerita film kisah nyata. Seorang mahasiswa bertubuh kecil punya impian untuk menjadi anggota tim football di sebuah perguruan tinggi favorit di kotanya. Namun jangankan jadi anggota tim football, masuk ke perguruan tinggi itu aja dia nggak bisa. Dia pun dihina oleh teman-temannya, bahkan oleh keluarganya sendiri karena dia nggak pintar dan juga bertubuh kecil. Namun usahanya untuk membuktikan kemampuannya akan membuat kalian merinding. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Rudy yang dirilis di tahun 1993. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Rudy Rudiger. Sedari kecil, Rudy udah suka banget sama olahraga football. Dia punya satu impian, yaitu bisa bermain di tim football tingkat kampus paling bergengsi di kotanya, yaitu Notre Dame. Namun, Rudy selalu diremehin oleh teman-temannya karena postur badannya yang pendek. Gak perlu menyebut orang lain, keluarganya sendiri aja punya pendapat yang sama. Ayahnya juga mentertawakannya ketika Rudy mengutarakan impiannya ketika dia besar nanti. After high school, I'm gonna play football at Notre Dame. Rudy punya sahabat baik bernama Peter. Cuma Peter yang percaya dengan mimpinya Rudy. Singkat cerita, mereka pun tumbuh besar hingga SMA. Ketika itu Rudy dan Peter tergabung dalam klub football di SMA. Namun karena udah mau lulus, itu akan menjadi latihan terakhir bagi mereka. Pelatihnya pun memberikan seremonial perpisahan untuk para senior yang akan meninggalkan tim football, termasuk Rudy. Ketika di kelas, gurunya memberikan pengumuman bagi para siswa yang memilih Notre Dame sebagai perguruan tinggi tujuan bisa ikut kampus tour hari Sabtu nanti. Peter pun tahu kalau Rudy pasti akan ikut. Namun ketika di hari Sabtu, ketika Rudy akan menaiki bis untuk ikut ke kampus Notre Dame, gurunya yang bernama Father Ted melarangnya. Yang pertama, tur ini hanya diberikan untuk anak-anak yang serius mau kuliah. Yang kedua, nilai Rudy gak akan cukup untuk bisa masuk ke perguruan tinggi seperti Notre Dame. Father Ted bahkan mengatakan kalau gak semua orang ditakdirkan untuk kuliah. Agak mirip lah dengan perkataan pemerintah baru-baru ini. Rudy akhirnya harus menyerah pada realitas yang ada. Gimana bisa dia bermain untuk Notre Dame kalau dia gak kuliah di sana? 4 tahun berlalu, Rudy menghabiskan waktunya untuk bekerja di pabrik baja milik ayahnya. Begitu juga dengan Peter yang gak kuliah dan bekerja di sana. Dikala itu Rudy berulang tahun yang ke-22. Peter memberikannya hadiah jaket bertuliskan Notre Dame. Rudy senang banget, saking senangnya dia langsung memakai jaket tersebut. Peter masih percaya kalau Rudy ditakdirkan untuk memakai jaket itu. 4 tahun bekerja di pabrik ayahnya, Rudy pun menabung untuk membiayai kuliahnya sendiri. Ketika di bar, Rudy mengajak Peter untuk menemaninya melihat pelatih Notre Dame yang akan diwawancara di sebuah event. Mendengarkan hal itu, Frank, abangnya Rudy, langsung menyuruh Rudy melupakan mimpinya untuk masuk ke Notre Dame karena itu nggak akan mungkin. Peter pun membela Rudy, padahal dulu Frank dinilai sebagai pemain berbakat di football, tapi Frank dinilai pengecut karena nggak mau terhantam. Peter dan Frank pun berkelahi di bar hingga ayahnya melerai perkelahian mereka dan menyuruh mereka keluar. Setelah perkelahian di bar, mereka pun kembali bekerja. Ketika itu, mereka berdua mendengarkan alarm berbunyi. Rupanya terjadi kebocoran di tempat peleburan baja dan harus segera disiram air. Peter yang akan menyiramnya dengan air dan Rudy yang akan membuka keran airnya. Tapi sialnya, air yang harusnya mengalir malah nggak ada saat itu. Peter pun meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kehilangan Peter tentu aja menjadi pukulan buat Rudy karena selama ini Peter adalah satu-satunya teman yang menyemangatinya. Kematian Peter menjadi titik balik bagi Rudy untuk kembali mencapai apa yang dia impikan, yaitu bermain untuk Notre Dame. Dia pun berpisah dengan Sherry, pacarnya. Ketika di stasiun, sang ayah menyusulnya. Rudy disuruh berlibur dari pabrik. Ayahnya pun mengatakan bahwa mengejar mimpi bodoh hanya menyebabkan sakit hati bagi dirinya dan semua orang di sekitar Rudy. Karena Notre Dame itu hanya untuk anak orang kaya, atlet yang berbakat, dan siswa yang pintar, sehingga nggak akan cocok untuk Rudy.
ayahnya menyuruh Rudy untuk realistis dan meneruskan usaha pabrik baja yang udah dia bangun. Namun Rudy nggak mau seperti Frank atau John saudaranya. Malam itu Rudy tetap nekat pergi. Singkatnya, sampailah dia di kampus Notre Dame. Karena terlalu pagi dan kantor administrasi belum buka, dia pun diarahkan untuk menemui seorang pastor bernama Kavanaugh. Karena nilai Rudy nggak cukup bagus untuk masuk ke Notre Dame, Father Kavanaugh menyuruh Rudy untuk mengikuti program Community College, yaitu kuliah di perguruan tinggi yang dia rekomendasikan selama 2 semester. Ketika nilai Rudy meningkat, Rudy bisa masuk ke Notre Dame. Rudy pun setuju dengan tawaran itu. Setelahnya, Rudy pergi melihat stadion Notre Dame yang megah banget. Di sana dia ditegur oleh seorang pria bernama Fortune. Jika ingin bermain di sana, Rudy harus bertemu dengan pelatih ARA. Berbekal informasi itu, Rudy pun pergi ke kantor pelatih ARA. Rudy sebenarnya terlalu cepat bertemu dengan pelatih dan mengatakan bahwa dia ingin bermain football untuk Notre Dame tahun depan. Dia hanya ingin memperkenalkan dirinya dan berjanji bahwa dia akan kembali ke lapangan untuk berlatih bersama ARA. Singkatnya, perkuliahan Rudy di kampus Holy Cross pun dimulai. Rudy harus berjuang untuk mendapatkan nilai bagus di sana. Ketika di kelas, seorang asisten pastor bernama D. Bob memperhatikan Rudy yang kelihatan serius belajar. Setelah kelas selesai, D. Bob melihat Rudy yang tengah berbicara dengan cewek. Padahal cewek itu cuma menawarkan kos-kosan pada Rudy. Namun D. Bob mengira cewek itu suka dengan Rudy. Akhirnya D. Bob pun menawari Rudy untuk kursus dengannya supaya Rudy bisa punya nilai tinggi. Sebagai gantinya, D. Bob meminta Rudy mengenalkannya pada cewek-cewek. Rudy pun setuju dengan tawaran tersebut, padahal saat itu dia nggak kenal cewek satupun di sana. Suatu siang, Rudy ingin melihat tim football Notre Dame latihan. Dia ingin membantu pelatih sebelum dia masuk tim tahun depan. Namun dia pun diabaikan oleh pelatih ARA. Di sana sebenarnya udah kelihatan kalau ukuran badan Rudy memang terlihat jauh berbeda. Rudy nggak menyerah. Dia pun pergi menemui Fortune untuk melamar menjadi asistennya. Karena mendengarkan Rudy ingin bekerja gratis tanpa dibayar dan ingin menjadi bagian dari tim ini sebelum akhirnya dia masuk ke Notre Dame, Fortune pun setuju dan disuruh kembali besok pagi dan tetap akan dibayar dengan upah minimum. Rudy pun akhirnya menjalani kehidupannya di kampus Holy Cross. Untuk mencari uang tambahan, dia bekerja bersama Fortune dan untuk menaikkan nilainya, dia diajari oleh D. Bob. Namun Rudy tetap harus mencarikan D. Bob, seorang perempuan yang mana ternyata susah banget karena D. Bob yang dinilai sebagai cowok yang aneh. Namun suatu siang, D. Bob kaget ketika seorang mahasiswa cantik menemuinya. Dia pun mengajak D. Bob untuk pergi ke pesta dansa. D. Bob pikir dia disukai sama mahasiswi ini. Ternyata mahasiswi ini mengajak D. Bob untuk menemani teman sekamarnya yang bernama Elsa. Rudy pun menyuruh D. Bob untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika bekerja dengan Fortune, Rudy diajak ke ruang pemeliharaan. Rudy pikir Fortune tinggal di sana, namun ternyata Fortune punya rumah sendiri. Jadi ketika Fortune lengah, Rudy membuka jendela ruangan tersebut. Selama ini dia mandi dan tidur di kampus, dan Rudy berencana untuk tidur di sana malam ini. Rudy pun kemudian diajak untuk ke ruang ganti para anggota tim. Di sana Rudy terpana dan gak percaya karena dia tahu beberapa pemain favoritnya pernah berada di ruangan yang sama. Ketika melihat Rudy menirukan gaya pelatih berbicara, Fortune pun tersenyum dan terhibur. Ketika malam hari, Rudy masuk ke ruangannya Fortune melalui jendela yang dia buka. Akhirnya dia bisa tidur di sana. Di hari yang lain, D. Bob meminta tolong Rudy untuk berkenalan dengan seorang perempuan bernama Mary. Rudy pun berkenalan dengannya dan meminta tolong supaya Mary mau menyapa D. Bob yang lagi berdiri di sana. Ketika itu Mary mengira Rudy adalah mahasiswa Notre Dame karena melihat jaket yang Rudy pakai. Rudy pun mengiyakan hal tersebut. Karenanya Rudy ditawari untuk ikut salah satu ekskul dan Rudy pun setuju untuk ikut dalam football booster semacam marching band untuk tim football. Jadi keesokan harinya Rudy pun hadir di sana. Namun ketika itu Mary mengatakan dia perlu KTM-nya Rudy supaya Rudy bisa ikut dalam koreografi. Tentu aja Rudy beralasan kartunya ketinggalan. Udah jadi aturan, jika ingin ikut dalam koreografi, semua harus menyerahkan KTM-nya. Malam itu ketika di bar, Rudy pun memberanikan diri untuk jujur kalau dia adalah mahasiswa Holy Cross yang akan pindah ke Notre Dame tahun depan. Mendengarkan hal itu, Mary pun membatalkan keikutsertaannya Rudy di football booster karena itu sudah aturannya.
Ketika pulang ke ruang pemeliharaan, Rudy menemukan sebuah selimut di atas tempat tidur dan juga kunci pintu. Rudy nggak tahu siapa yang meletakkannya di sana, tapi yang jelas itu pasti ulahnya Fortune. Jadi ketika bekerja, Rudy berterima kasih pada Fortune, namun Fortune nggak mengakui itu adalah ulahnya. Rudy tahu kalau Fortune berniat untuk membantu, tapi dia juga nggak mau kalau kena masalah. Setelah 1 semester berjalan, Rudy pun memberikan nilainya pada Father Cavanaugh. Rudy berhasil mendapatkan 3 nilai B dan 1 nilai A. Namun menurut Father Cavanaugh, itu sepertinya kurang cukup. Namun dia mengapresiasi kerja kerasnya Rudy. Di kampus, dia pun menerima surat dari bagian administrasi Notre Dame dan sayang, berdasarkan evaluasi dari bagian akademik, Rudy masih belum bisa ditransfer ke Notre Dame. Ketika Natal, Rudy pun pulang ke rumahnya. Dia pun disambut oleh kelima adiknya dan juga ibunya. Rudy menunjukkan nilai bagus pada sang ayah. Rudy juga mengatakan dia gagal pindah ke Notre Dame semester ini. Rudy menceritakan kalau mereka punya lapangan yang megah. Mungkin ayahnya akan senang jika menonton langsung di sana. Namun sang ayah mengatakan dia udah cukup nonton di TV. Setelah mendapat kurangnya apresiasi dari sang ayah dan juga hinaan dari Frank, tiba-tiba keadaan diperparah ketika Johnny abangnya masuk dengan Sherry, pacarnya Rudy. Ternyata mereka menjalin hubungan. Rudy pun langsung memutuskan untuk pulang kembali ke kampusnya detik itu juga. Keadaan itu membuat Rudy marah banget. Dia menyalurkan energinya untuk latihan lebih keras dari biasanya, belajar lebih giat dari biasanya, hingga dia cuma tidur 4 jam selama 1 hari. Tapi di semester berikutnya, lagi-lagi dia mendapatkan surat penolakan dari Notre Dame. Rudy pun masuk ke ruang pemeliharaan dengan menggerutu bahwa dia telah gagal. Dia udah menghabiskan 1 tahun dengan sia-sia. Mendengarkan hal itu, Fortune mengatakan kalau Rudy udah dibutakan dengan ambisinya untuk masuk ke tim football sampai-sampai dia melupakan kalau 1 tahun ini dia udah mendapatkan pendidikan yang bermutu dan itu yang terpenting. Rudy pun gak menyerah. Dia membakar lagi semangatnya untuk terus meningkatkan nilainya, latihan lebih keras dan rajin berdoa. Namun di semester ketiga, Rudy gagal lagi mendapatkan rekomendasi untuk transfer ke Notre Dame. Menolak untuk gagal, Rudy terus bangkit dari kegagalannya dan berusaha lebih keras dari yang kemarin. Suatu hari ketika di gereja, dia menemui Father Cavanaugh. Rudy mengatakan dia cuma punya 1 semester tersisa. Jika dia ditolak, maka nggak akan ada lagi kesempatannya karena dia udah menjadi mahasiswa senior. Father Cavanaugh mengatakan paling tidak Rudy udah berusaha. Namun bagi Rudy, dia nggak memperdulikan prosesnya. Jika hasilnya tidak ada, maka sama aja bohong. Namun Father Cavanaugh kembali mengingatkan bahwa semua ada hikmahnya. Father Cavanaugh menyuruh Rudy untuk tetap punya keyakinan. Singkatnya, setelah semester 4, dia pun menerima suratnya lagi. Rudy pun membawanya keluar untuk dia baca di sana. Setelah berjuang sendirian tanpa orang tua, saudara bahkan tempat tinggal, dia akhirnya diterima sebagai mahasiswa transferan ke Notre Dame. Rudy nggak merayakan keberhasilannya kemana-mana. Dia langsung ke pabrik ayahnya dan menyerahkan surat tersebut. Sang ayah pun bangga bahwa Rudy berhasil masuk ke Notre Dame. Saking bangganya, sang ayah mengumumkan ke semua orang lewat pengeras suara kalau anaknya masuk ke Notre Dame. Namun setelah mendengarkan kalau Rudy harus kembali karena akan ikut seleksi tim football, ayahnya kembali pesimis. Dia senang Rudy masuk ke Notre Dame, tapi dia nggak yakin Rudy bisa masuk ke tim football. Singkatnya, di Notre Dame, mimpi Rudy untuk mengenakan seragam tim football Notre Dame pun semakin dekat. Tapi nggak semudah yang dia bayangkan. Dia harus bersaing dengan 95 mahasiswa yang lain. Dengan postur mungilnya, tentu aja Rudy kesulitan bersaing karena rekan-rekannya punya badan yang lebih besar. Secara kekuatan fisik dan stamina mungkin Rudy udah siap, namun tubuhnya masih dinilai kurang atletis. Menggunakan nomor punggung 45, Rudy selalu terpental ketika bertubrukan dengan rekan-rekannya. Tapi Rudy menunjukkan semangat yang gak pernah padam hingga membuat pelatih terheran-heran. Rudy benar-benar all in di seleksi ini. Walau darah bercucuran, dia menunjukkan tekad yang besar. Setelah sesi seleksi selesai dilakukan,
pelatih Joe merekomendasikan Rudy untuk dimasukkan ke dalam tim bertahannya. Yeah. Have you been watching? No athletic skill. That boy's he's put more effort than 8 guys we got on the team. Setelah mandi, Rudy berkenalan dengan seorang atlet bernama Jim. Udah tahun ketiga dia tergabung dengan tim ini, namun gak pernah diturunkan untuk bertanding. Jim mengatakan dulu ayahnya adalah pemain bintang di kampus ini, dan mungkin karena itu pelatih mempertahankannya. Ketika itu pelatih Joe memanggil Rudy. Pelatih Joe mengatakan dia terpesona dengan kegigihan Rudy di sesi latihan seleksi selama 5 hari belakangan. Jika Rudy menunjukkan performa yang menurun, maka pelatih Joe akan mengeluarkannya dari timnya. Mendengarkan hal itu, Rudy pun senang banget karena impiannya untuk masuk ke tim football Notre Dame kini telah tercapai, walaupun posisinya saat ini cuma menjadi tim untuk sparring latihan. Di siang itu, dia menemui Fortune untuk berterima kasih sekalian mengembalikan kunci ruang pemeliharaan. Dengan terpilihnya, dia menjadi anggota tim, artinya dia bisa tinggal di asrama. Fortune pun berjanji jika Rudy bertanding, dia akan datang untuk menonton langsung pertandingan tersebut. Untuk mendapatkan tempat di tim utama bukanlah hal yang mudah. Rudy harus menggeser pemain inti untuk mendapatkan posisi tersebut. Dengan postur mungilnya, Rudy dengan mudah ditumbangkan. Namun, gak ada yang bisa membuat Rudy berbaring di tanah. Rudy dengan cepat bangkit kembali setelah dijatuhkan. Entah berapa kali Rudy dijatuhkan, namun dia tetap menunjukkan tekad dan semangat yang tinggi, hingga dia mendapatkan tubrukan keras dari seorang pemain bernama Kevin, hingga dia terbaring di tanah. Kevin sampai-sampai harus membangunkan Rudy untuk melanjutkan latihan. Setelahnya, Kevin pun menghindari Rudy, dan itu membuat Rudy marah banget karena dia nggak mau dianggap sebagai orang yang lemah. Pelatih Joe pun juga memarahi Kevin karena aksinya barusan. Setelah latihan, Kevin meminta maaf pada Rudy karena mengabaikan Rudy di lapangan. If you don't cool it out there, you're gonna end up getting yourself killed. If I cool it, I won't be helping you guys get ready for the next week's game. Di sesi latihan berikutnya, Rudy seperti biasa menjadi si kecil yang tahan banting. Gak peduli seberapa keras ditabrak dan darah yang mengucur, dia tetap tegak berdiri. Semangatnya dalam latihan pun membuat seorang pemain inti bernama Jamie kewalahan. Dia bahkan menyalahkan Rudy yang membuat sesi latihan seakan-akan permainan di Super Bowl. Melihat tingkah Jamie yang kekanak-kanakan, pelatih Ara pun memarahinya. Jika menghadapi Rudy saja mereka kewalahan, gimana mereka menghadapi pemain lawan nantinya? Ketika mendapatkan perawatan dari cederanya, Jim mendatangi Rudy dan meminta Rudy untuk santai sedikit di lapangan karena kelakuan Rudy membuat para pemain lain terlihat buruk. Karena pelatih selalu saja mengatakan, milikilah semangat seperti Rudy. Jim cuma heran aja, apa untungnya Rudy melakukan ini setiap hari. Karena untuk menjadi anggota resmi, paling tidak Rudy harus main di pertandingan 1 kali. Dan Jim khawatir, Rudy hanya akan mengenakan seragam latihan terus sepanjang musim. Ketika Rudy pulang ke rumah, Frank masih gak percaya Rudy tergabung di tim football Notre Dame. Padahal dia bisa lihat sendiri luka dan cedera di wajahnya Rudy. Alasan Frank simple, setiap Sabtu dia melihat TV dan gak ada sekalipun wajah Rudy di antara para pemain. Namun Rudy mengatakan, suatu hari Frank akan melihat dirinya di lapangan. Di suatu kesempatan, Rudy menemui pelatih Ara. Dia pun mengatakan kalau sepanjang tahun ini, Rudy sadar kalau dia gak akan pernah dimasukkan ke tim inti. Dia juga udah menerima kalau dia memang gak diciptakan Tuhan untuk bermain football. Rudy mengatakan kalau ayahnya penggemar tim football Notre Dame melebihi apapun. Ayahnya gak percaya Rudy berada di tim ini karena gak pernah melihat Rudy bertanding. Tahun depan adalah tahun terakhir Rudy dan dia memohon untuk dimasukkan ke dalam pemain yang bertanding 1 kali saja. Karena Rudy ingin memberikan itu sebagai hadiah untuk ayahnya walaupun dia cuma berada di pinggir lapangan. Selain untuk ayahnya, dia juga ingin membuktikan pada semua orang yang mengatakan kalau menjadi pemain football Notre Dame adalah hal yang mustahil, termasuk saudaranya, rekan di pabrik tempat dia bekerja, dan teman-teman sekolahnya dulu. Mendengarkan hal itu, pelatih Ara pun setuju karena Rudy berhak mendapatkannya. Suatu hari, Bob menemui Rudy dan mengabari berita bahagia kalau dia akan pergi ke Miami karena dia dapat beasiswa sekolah hukum di sana. Sebaliknya, Rudy malah sedih karena pelatih Ara mengumumkan kalau dia berhenti jadi pelatih. Bob pun mengatakan mungkin pelatih Ara akan menyampaikan janjinya pada pelatih baru untuk memainkan Rudy. Bob pun pamitan sekalian mengenalkan Rudy pada Elsa yang sekarang udah jadi pacarnya
dan akan ikut bersamanya ke Miami. Singkatnya, tim football Notre Dame akan dilatih oleh seorang pelatih baru bernama Dan. Namun, sepertinya pelatih Ara nggak menyampaikan janjinya pada pelatih Dan, sehingga Rudy nggak dimasukkan ke dalam daftar pemain. Rudy tetap menjalani latihan tanpa kehilangan semangat sedikit pun. Don't I know you? Get your ass back out here! Namun dari latihan ke latihan, dari minggu ke minggu, nama Rudy nggak kunjung dimainkan. Rudy masih berharap setiap minggunya dia bisa bermain untuk Notre Dame sekali saja sebelum dia lulus. Semua ini untuk ayahnya. Suatu hari dia pergi ke ruang ganti. Rudy kembali melihat daftar nama para pemain dan kembali namanya nggak ada tercantum di sana. Padahal itu adalah pertandingan terakhir di musim itu dan setelah ini dia akan lulus. Rudy pun kesal dengan pelatih Dan dan memutuskan untuk berhenti dari tim football. Setelah 2 tahun, Rudy nggak pernah melewatkan satu sesi latihan sekalipun. Jim pun ikut kesal, padahal dia juga bertahan di tim latihan karena semangatnya Rudy. Setelahnya, Fortune heran kenapa Rudy berada di stadion dan nggak pergi latihan. Rudy menyampaikan kalau dia menyerah. I wanted to run out of that tunnel to prove to everyone that I worked. What? And you hung in with the best college football team in the land for 2 years. And you're also going to walk out of here with a degree from the University of Notre Dame. In this lifetime, you don't have to prove nothing to nobody except yourself. Fortune pun menceritakan penyesalan seumur hidupnya. Dulu, dia juga menjadi pemain football. Namun gak pernah dimainkan selama 2 tahun karena Fortune pikir dia gak dimainkan karena warna kulitnya. Karena hal tersebut dia menyerah begitu saja dan itu adalah penyesalan seumur hidupnya. Fortune pun menyuruh Rudy kembali latihan. Setelahnya, semua orang di lapangan kaget ketika melihat seorang pemain bernomor punggung 45 masuk ke lapangan untuk mengikuti sesi latihan terakhir. Welcome back. Line up. What the hell's going on down there? Let's get back to work. Setelah latihan, Roland, kapten dari tim football, menemui pelatih Dan dan meminta Rudy menggantikan posisinya. Pelatih Dan tentu aja menolak. Masa iya kapten tim digantikan oleh Rudy? Namun pelatih Dan yang baru masuk ini nggak tahu apa yang udah Rudy lalui selama ini. I want Rudy to dress in my place. Rudy pun menelpon Frank. Dia berjanji dia akan berada di pinggir lapangan dengan seragam. Dan dia memohon dengan sangat supaya Frank datang membawa ayahnya untuk menonton pertandingan. Hari Sabtu, pertandingan melawan Georgia Tech pun akan dimulai. D-Bob juga datang jauh-jauh dari Miami untuk menonton pertandingannya Rudy. Begitu juga dengan ayahnya yang datang membawa semua keluarganya. Rudy pun gak menyangka juga kesempatan ini datang padanya. Sebenarnya dia juga berharap Jim ada di sana bersamanya di lapangan. Pelatih Dan pun mengumpulkan mereka semua untuk berdoa. Para pemain pun turun ke lapangan. Sebagai kehormatan, Roland memanggil Rudy untuk memimpin mereka masuk ke lapangan. Rudy! You ready, champ? I'm ready for this my whole life. Then you take us out on the field. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan melawan Georgia Tech berlangsung sengit. Walau Rudy cuma berada di pinggir lapangan, paling tidak dia bisa memberikan kesenangan untuk ayahnya yang belum pernah menonton langsung. Di kuarter 3, permainan Notre Dame makin menggila setelah beberapa touchdown berhasil diciptakan. Di kuarter keempat, Roland sang kapten berhasil merebut bola dan melakukan touchdown sehingga mereka menang angka. Pelatih Dan kemudian menyuruh semua pemain senior dimasukkan. Namun dia masih menolak untuk memasukkan Rudy. Setelah pelatih Dan gak memberikan izin, dimulai dari para pemain di pinggiran lapangan, seluruh stadion juga turut menyerukan nama Rudy, menandakan bahwa mereka ingin Rudy diturunkan ke lapangan. Pertandingan sisa 37 detik dan pelatih menyuruh mereka memainkan formasi bertahan. Namun para pemain di lapangan menolak untuk melakukan itu. Mereka ingin mencetak skor lagi supaya Rudy bisa bermain. Gak sia-sia usaha para pemain ini melawan arahan pelatih Dan.
Mereka pun berhasil membuat touchdown sehingga mereka bisa memastikan kemenangan. Orang-orang masih aja menyerukan nama Rudy. Karena nggak kuasa menolak, pelatih Dan pun menyuruh Rudy untuk dimasukkan ke lapangan di waktu yang tersisa 27 detik lagi. Ketika pertandingan tersisa 7 detik, Rudy pun berhasil menjatuhkan pemain lawan hingga akhirnya menang. Tujuh detik tersebut sangat membahagiakan bagi Rudy dan seluruh isi stadion. 7 detik yang membuktikan tidak ada yang mustahil dengan bermimpi dan juga menjadi 7 detik yang bersejarah karena belum pernah ada seorang pemain Notre Dame dari tahun 1975 yang dijunjung keluar lapangan. Dari sosok Rudy kita diajarkan bahwa jika kita menyerah untuk menggapai apa yang ingin kita capai saat ini, berarti kita akan membenarkan apa yang orang-orang katakan bahwa orang seperti kita memang gak bisa mencapai apa-apa. Maka dari itu teruslah bermimpi, teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan tetap yakin bahwa kita bisa mencapai mimpi kita. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abesa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.